Kali ini saya akan membantu salah satu teman saya sendiri, ya juga tidak kenal, cuma tetap saya anggap teman. Dia bertanya, bagaimana mas cara perawatan diven beserta medianya. Dia konsultasi bercerita bahwasanya tanaman beliau itu setelah diproduksi mengalami rontok daun hingga ending tampilannya sangat fatal. Coba episodenya agak lama, kemungkinan akan saya putus-putus. Media tanaman diven, pengalaman saya itu pernah menggunakan media tanah, tetapi alhasil dia memang tampilan bentuk bagus, corak pun bagus, warnanya memang bagus, tetapi pertumbuhannya itu sangat lambat. Satu, efeknya dari pengakaran yang kurang maksimal. Kedua, saya menggunakan media yang sangat gembur, salah satunya dari beberapa campuran. Ini dilihat dulu, ini ada beberapa, ini sudah unsurnya beberapa. Unsur pertama saya menggunakan sekam mentah atau sekam baru sebagai campuran. Satu. Kedua, sekam yang seperti ini tetapi sudah dilapukkan dengan cara secara alami, kurang lebih didiamkan itu di 6 bulan seperti ini. Ini proses pembuatan sekam yang baru seperti ini menjadi lapuk. Dan unsur yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, ini adalah sekam dari pabrik yang sudah dibuang di lahan. Dia itu sudah melapuk karena dibakar oleh pemilik lahan ataupun perusahaan gabah tersebut. Dia terbakar nih menjadi sekam yang bakar yang lembut. Bahkan dia itu kan sudah lama mengalami proses alami bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Ini sekam bakar yang sudah menjadi lembut, bukan yang masih gogrong-gogrong itu. Nah, kalau yang warna coklat ini sekam yang sudah terfermentasi secara alami berbulan-bulan, kena hujan, kena panas. Ini yang satu lagi itu adalah sekam yang prosesnya buat kandungan vitamin. Yang saya taruh di bawah, di atasnya ada kandang kelinci, karena air kencing kelinci dan beserta kotorannya jika sudah menjadi satu, didiamkan, diproses kurang lebih ini di 6 bulan, akan menjadi pupuk organik. Setelah ini siap, akan saya aduk dengan perbandingan 1:5. Media yang ini 1, yang 3 tadi sekam baru, sekam lapuk, sekam arang yang menjadi lembut, itu 5 bandingannya, yang ini 1. Seperti itu untuk media yang saya gunakan. Proses selanjutnya
setelah memilih atau pembuatan media yang kita gunakan untuk tanaman ini. Itu prosedur produksi itu ada kriterianya, dimana tanaman siap atau tidak untuk diproduksi. Kita yang punya tanaman harus tahu. Ini pertama, kita mengenali tanaman tersebut ini sudah siap diproduksi atau belum. Ini kalau menurut saya ini belum siap, karena tanaman tersebut belum memiliki akar angin. Ini ya, meskipun dia ini jumlah daunnya banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8. Menurut saya belum siap. Ini akar anginnya masih 1. Nah, akar anginnya masih 1. Menurut saya belum siap. Tetapi jika dia sudah memiliki 3 atau 4, menurut saya itu sudah siap. Ini sebentar lagi siap diproduksi, Mas, kalau yang seperti ini. Kalau yang benar-benar siap yang kayak gini, Mas, akar anginnya benar-benar sudah keluar. Nah, kenapa ini dibilang sudah siap? Meskipun jumlah daunnya itu sedikit, nih akar anginnya ini sudah maksimal, Mas. Dan ini saya tahu ini adalah indukan bonggolan, Mas. Di sini yang pasti ini punya saya ini sudah ngesap, Mas. Ngesap gini. Nih. Kalau yang kayak gini, Mas, akar anginnya seperti ini, tanaman ini menurut saya sudah siap untuk diproduksi. Jadi kita memproduksi tanaman itu tidak secara kejar-kejaran bagaikan produk yang lainnya, karena ini bukan pabrik, Mas. Tidak bisa kita langsung main produksi. Kita harus mengenali tanaman tersebut. Nah, ini jumlah daunnya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sebenarnya minim itu 8 baru kita pegang. Kenapa setelah produksi kok mengalami kerontokan daun? Ya betul, Mas, itu disebabkan bahwasanya tanaman tersebut berharap untuk bertahan hidup, karena kaki yang di bawah untuk mengambil sebuah nutrisi media tersebut itu berkurang, sedangkan daun yang ada pada tanaman tersebut itu maksimal. Nih contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan di dalam itu terdiri berapa ruas? Per ruas itu sudah mengeluarkan akar. Ketika sampean lakukan eksekusi produksi pemotongan yang alhasil itu mengurangi suatu ruas, setiap ruas itu ada akar tersebut yang bisa mengirimkan nutrisi atau makanan pada daun, dia akan mengurangi, Mas. Nah, mengurangi jumlah daun yang dibutuhkan. Apalagi ketika medianya itu tidak sesuai. Yang kedua, cuacanya. Biasanya kalau musim hujan, untuk petani bunga ini bukan pembisnis, Mas, ya. Dia sayang pada tanaman. Dia tidak akan melakukan masa produksi di bulan hujan, di masa-masa musim hujan, karena air hujan itu mengandung asam. Ketika sampean melakukan sebuah produksi potong atau masa perbanyak misahan lah atau apa, potong itu split, dia mengalami sakit karena mengandung air hujan tersebut itu mengandung asam, sehingga membuatnya lah rusak di sini.
itu. Setelah kita mengetahui tanaman ini siap diproduksi atau tidak, nah ini yang saya lakukan, membuat seperti ini Mas. Nah ini media yang akan saya pakai. Nah toh, saya tidak bohong loh, beberapa unsur ya toh, terdapat sekam. Nah, sekam yang terdiri sekam baru, sekam fermentasian, sekam yang saya ambil dari pabrik beras yang dibakar, ada yang melapu, ada yang sudah lama, sekam bakar yang sudah memasir atau yang halus. Yang keempat ya tadi, sekam yang saya taruh di bawah kandang kelinci. Perbandingan media pembuatannya 1:5. Ini saya bikin seperti ini sesuai kapasitas yang mau saya produksi secara serentak. Saya basahi air, saya diamkan kurang lebih di 1 minggu, baru saya produksi. Ini saya pindahkan ke sini, saya tutup, sesuaikan kebutuhan. Selama produksi tersebut kurang lebih di kurun 2 minggu, saya tidak akan menyiram daun, hanya medianya. Dengan tujuan apa? Tidak terjadi fotosintesis. Kalau yang disiram itu medianya setelah masa produksi kurang lebih 2 hari sekali ya, 2 hari sekali, 2 hari sekali, itu di 10 kali penyiraman hanya di media saja, jangan ke daun. Itu kalau saya. Ketika perawatannya memang maksimal dan ribet, ya alhamdulillah tanaman yang saya budidaya alhamdulillah sehat, segar dan bagus. Makanya untuk pembeli mohon, perawatan itu membutuhkan waktu, tenaga dan ketelatenan ya. Jadi kalau mau beli dipikir-pikir dulu. Nah, untuk teman-teman, ketika video ini sangat bermanfaat, saya mencari rezeki dari subscribe-nya, like maupun komen. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya, ketidakpahaman jenengan bisa bertanya kembali, saya akan ulas lebih detail untuk selanjutnya.